Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Qur'an wassalatu wassalamu ala man unzila ilahil Qur'an wa ala alihi washabihi alladzi ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam semuanya kepada sahabat semua yang hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kali ini kita akan melanjutkan agenda kita untuk Jumat mengaji ngaji so easy persembahan Pondok Quran dan juga Kalamata Komunika. Kita sapa guru kita Ustadz Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu silakan untuk menyapa langsung sahabat ngaos ngaji so easy Mang Ustadz. Ya. Sahabat ngawas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak terasa dalam sepekan dari Jumat kemarin sehingga Jumat ini kita bertemu lagi diizinkan oleh Allah dalam naungan bersama Quran dalam talaki tahsin tafsir kita. Semoga pertemuan-pertemuan yang kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ini semakin dapat memberkahi kehidupan kita, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ngawas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat Al-Qur'an kita. Kita mulai talaki Al-Qur'an kita di surat Al-Masad, ya. Al-Masad, kemudian An-Nasr, kemudian Al-Kafirun. Di hari ini 3 surat ini yang akan kita talakikan, ya. Semoga dengan kita mentalakikan bacaan ini dapat menguatkan hubungan kita kepada Allah. Amin. Kemudian yang kedua adalah suaranya kecil banget dalam bacaan huruf demi huruf yang kita baca, huruf yang kita baca dapat menjadikan kita mentadabburi Al-Quran. Karena ilmu tadabbur itu yang kita kaji dari huruf demi huruf itu termasuk tadabbur juga. Kita baca surat demi surat, ayat demi ayat yang dapat menguatkan sekali lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan diperhatikan dalam surat Al-Masad. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Baik. Sahabat ngaos yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan sebelum kita pindah ke surat berikutnya, kita membaca di ayat pertama. Di sana kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan sejenak wa tab karena ada huruf tasdid, banyak tasdid. Kita pelajari di pekan yang lalu bahwa setiap yang bertasdid itu ada 2 huruf. Di sini kita ingin mensukunkan di akhir ayat ini. Maknanya kita harus membacanya dengan baik dan benar dengan 2 huruf ba yang di akhir tersebut karena tasdid tersebut. Satunya sukun berarti ya kita baca, tetap kita baca. Satunya lagi kita sukunkan sengaja, ya berarti 2 huruf ba. Berarti yang pertama kita
tahan, yang kedua barulah kita pantulkan. Seperti itu. Kalau kita membacanya dengan benar berarti watab ditahan. Tidak langsung watab. Karena kalau watab berarti hanya satu huruf, sementara dia di tasdid, setiap tasdid ada 2 huruf. Kita tahan sejenak, watab seperti itu. Tidak terburu-buru watab, tapi ditahan sejenak ya dengan patokan 2 harokat gitu ya. Lebih mudah memahamkannya. Watab seperti itu. Kita ulang ya bacaannya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, seperti itu. Ya. Ditahan, tetap dikolkolahkan. Ya. Kemudian berikutnya ayat keduanya kita baca panjang mad jaiz ya 4 harokat. Karena kita menggunakan thoriqah syatibiyah. Kalau thoriqah syatibiyah, setiap majais dibaca 4 harokat. Kalau thoriqah yang satu lagi, thoriqah thayyibah dibaca 2 harokat. Cukup. Ini karena menggunakan thoriqah syatibiyah menjadi menggunakan 4 harokat setiap majais. Contoh, kita contohkan ma'agna. Ya gitu. 4 ketukan. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Pas kita membaca huruf gha, ingat huruf isti'la mufakham, tebal. Jadi kita jelas membacanya dengan jelas dan tepat. Ma'agna, agna, tetap mengalir ya huruf gha-nya. Gha, ya. Kita baca agna, tebal dan mengalir. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Seperti itu cara membacanya ayat keduanya. Di ayat ketiga kita menemukan setelah huruf ya, yaitu huruf sha. Ya, huruf shad. Ini termasuk huruf isti'la dan tebal membacanya. Ya, kita baca tidak sayas tapi sayas. Ya-nya tetap berfungsi ya, membacanya. Pas kita baca huruf ya, huruf sha, maka kita ingin tepat dalam pengucapan huruf sha tersebut. Di antaranya seperti ini. Sayasla, tidak sayas tapi yas. Tetap huruf sha-nya tebal dibacanya. Sayasla naran dzata lahab. Lahab, tidak ditahan karena tidak ada tasdid di sana. Lahab langsung. Saya ulang. Sayasla naran dzata lahab. Hab besar pengucapannya. Lanjut. Pas ayat keempatnya kita baca huruf ro, penguatan di sana. Wamra'atuhu hamma. Huruf ha. Jadi setiap huruf harus benar pengucapannya, ya. Karena disiplin huruf demi huruf. Sebagaimana kita diperintahkan membaca huruf harus benar agar mendapatkan 10 kebaikan. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Ya. Berikutnya ayat kelimanya, fi jidiha hablum. Hanya pertama di bawah tenggorokan, ha kedua di tengah tenggorokan. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, pengucapan fi jidiha ha yang kedua harus fi jidiha hablum mim masad. Jangan disamakan huruf ha pertama yang kedua. Fi jidiha hablum, tapi bedakan. Disitulah fungsi kita mendisiplinkan setiap huruf demi hurufnya. Itulah talaki itu di sana fungsinya. Kita disiplin huruf demi hurufnya. Fi jidiha hablum mim masad. Begitu. Coba sekali lagi dari awal sampai akhir di surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu
fi jidha hablum mim masad. Nah, begitu surah Al-Masad. Surat An-Nasr. Bismillah. Perhatikan huruf demi hurufnya. Kita baca disiplin huruf demi hurufnya setiap ayat tersebut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan ayat pertama. Saya ulang sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan huruf sa-nya tebal, kemudian huruf ro-nya tebal karena dhammah. Rullahi idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat, kalau kita mematikan huruf akhir yang sebelumnya ada sukun, tetap diucapkan, tetap dibaca huruf tersebut. Tidak fath, tetapi ada ha di sana. Kita tetap baca wal fath gitu. Ada ha-nya sesuai dengan makhraj hurufnya. Ulang ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, huruf ha perhatikan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lanjut ya. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi setiap ada huruf yang kita baca dengan jelas, maka kita berikutnya surat Al-Kafirun. Ya, perhatikan setiap huruf demi hurufnya kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu. Jadi huruf demi huruf harus disiplin kita mengucapkannya, sehingga sahabat Gaus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi pengucapan-pengucapan itu kita telakikan terus agar apa? Agar setiap huruf demi huruf yang kita baca sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita, ilaina wasala, sampai kepada kita benar baca. Dengan cara apa? Dengan cara talaki, sebagaimana beliau mentalakikannya kepada malaikat Jibril, kemudian para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in kepada para sahabat, tabi'in kepada para tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita. Ya, itulah bahagianya kita bisa menyandarkan bacaan Quran kita yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita. Semoga berkahan dengan Al-Quran ini selalu menyertai kita. Barakallahu fikum jami'an. Baik, alhamdulillah. Syukran kepada Ustadz Heri yang telah tadi menyampaikan talakinya. Sudah sampai Al-Kafirun Ustadz ya? Betul. Ya, baik. Mohon maaf tadi sahabat barangkali tadi tersendat-sendat, dan kepada Teh Desti mohon izin Teh
untuk dikembalikan kembali hostnya. Terima kasih banyak. Kali ini silakan yang ingin talaki, silakan acungkan tangannya. Raise hand, ada? Assalamualaikum Kang Fatih. Waalaikumsalam Bunda. Wah, Masya Allah. sudah siap Bunda? Badengin. Insyaallah siap belajar. Iya, Nomor baik, wahid. mangga silakan. Surat apa nih Bunda? Al-Ahab Kang Fatih. Al-Ahab aja. Al-Ahab, mangga. Boleh silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustaz. Maaf masih salah-salah. Sak banyak Ustaz. Bunda. Ya, terima kasih, Masya Allah. Kita sudah mendengarkan bacanya ya dari sisi makhraj sifat hurufnya sudah tepat. Tinggal satu saya ingin sampaikan Bunda yang dimuliakan oleh Allah. Di sana ada bacaan tadi ayat pertama. Apakah tadi karena soundnya? Tapi jelas saya ingin mengulang lagi. Di sini tabbat yada abi lahabin. Nah ini al-khayshum. Jadi memang harus masuk ke hidung. Ya, setiap tanwin bertemu waw tetap masuk ke hidung. Lahabin tidak masuk. Ditahan 3 ketukan. Watab be. Nah ini jelas sekali bahwa tadi saya jelaskan. Ya, jangan sampai kita menahan tanya watab tidak tepat, tetapi justru banyak watab be. Nah seperti itu. Jadi ditahan watab be, tidak watab tetapi watab be, karena ada 2 ba. Karena setiap ada tanda tasdid di setiap huruf tersebut, maka huruf tersebut memiliki 2 huruf. Seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi ya para sahabat ngaos yang dimuliakan oleh Allah, watab be. Nah seperti itu. Satu lagi yang ingin saya sampaikan ya para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, membaca huruf aghoin. Ghoin ini tebal ya. Jadi membacanya harus mufakhom. Nah kalau saya talaki itu istilah dari Syekh itu mufakhom, tebal. Nah seperti itu. Tidak agna tapi auna. Memang masuk sekali ke dalam makhrajul hurufnya itu. Nah itu beberapa huruf yang ingin kita ingatkan kembali ya. Terima kasih Bunda sudah bergabung bersama kami. Baik, syukran Ustaz. Kita Terima kasih lanjutkan Ustaz. kembali. Baik Bunda, terima kasih banyak. Selanjutnya silakan Kang Asep. Mangga Kang Asep. Ustaz, mohon koreksiannya Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Mohon koreksi Ustaz.
Masya Allah. Alhamdulillah. Kang Asep, yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan cara berhenti di ayat pertama. Ya, cara memantulkannya sekali lagi ditahan ya agar sempurna. Tadi sudah bagus tapi kurang sedikit saja. Ya karena memang sedikit itu terasa memang. Ya ketika kita sudah terbiasa dengan membaca ataupun terbiasa dengan talaki. Contoh saya contohkan Tabbat yada, itu jelas sudah saya jelaskan tadi, mad jais pak harokat. Tabbat yada abi lahabiu. Nah, ingat ini harus mengikuti tempat keluarnya yaitu al khayshum, ke hidung. Ya, jangan sampai lahabiu ke mulut. Rata-rata lahabiu tapi langsung ke hidung. Lahabiu, nah, libatkan rongga hidung karena di sana al khayshum. Tabbat yada abi lahabiu watab. Nah, Kang Asep kurang panjang tadi benar. Watab sudah ditahan tapi kurang sempurna saja. Nah, kita menyempurnakan itu dengan kalau kita punya insting mungkin dikuatkan lagi watab be gitu. Tidak watab be tapi watab be. Nah, seperti itu. Sehingga terasa pengucapan jelas dari makhorijul huruf ba yang dipantulkan tersebut di huruf keduanya, seperti itu. Begitu Kang Fatih. Haturun Kang Asep. Syukron Ustadz, kita Afwan. lanjutkan kembali. Ada sahabat Yani di Jambi, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ahlan, silahkan Bu Yani. Al-Kafirun Ustadz ya. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala anna abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu azim. Syukran Ustaz. Masya Allah. Koreksinya mohon. Terima kasih Bu Yani. Ada beberapa huruf yang ingin saya sampaikan. Di sini huruf pertama huruf kaf. Huruf kaf itu sifatnya hamas, walaupun dia termasuk huruf-huruf syiddah tetapi punya sifat keluar udara. Contoh saya contohkan, qul ya ayyuhal ka, keluarkan udara. Jadi tidak ka tapi ka. Kafirun. Nah, ini bentuk bagaimana kita menghamaskan huruf yang harus memang dihamaskan. Ya, jadi saya ulang lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah tadi Ibu baca wala ana abidum. Seharusnya tidak dibaca dengan wala anna, tidak ditahan. Karena di sana tidak ada tasdid, tidak ada gunnah pertama, kemudian kita bacanya pendek saja. Wala ana gitu seperti itu. Tidak anna tapi ana abidum. Seperti itu. Kemudian setiap huruf qalqalah jangan lupa dipantulkan. Tadi ada ayat kelimanya lupa dipantulkan oleh Bu Yani. Nah, saya ingatkan kembali lagi, disiplin dalam huruf qalqalah itu penting. Ketika kita dasar huruf qalqalah itu ada 5, huruf ba, ja, da, to dan ko. Da di sana ada. Nah, contoh kita baca ayat kelima tersebut. Wala antum abiduna ma a'bud. Tidak a'bud. Nah, kalau kita memantulkan bola ke dinding itu mantul biasanya. Begitu juga a'bud, ada qalqalahnya. Begitu Bu Yani, barakallahu fiik. Baik, demikian dari Bu Yani. Lalu kita lanjut ke tadi itu ada banyak ya. Setelah Bu Yani tadi melihat
yang Bu Bekti Fajar ya, Bekti Fajar, silakan. Atas nama akun Bekti Fajar. Ya. Baik, cek. Suaranya kecil, Mas. Silakan Bu. Ya. Cek. Bagus. Ya. Bagus, silakan. Ya, ya. Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun, silakan. Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Baik, Ustaz. sama-sama Ibu Bekti yang dimuliakan oleh Allah. Kita perhatikan di huruf ta dan huruf kaf. Bacanya sudah alhamdulillah bagus. Tinggal hamasnya. Karena kita ingat huruf hamas ada 10. Fahathahu syakhsun sakata. Huruf ta di sana. Contoh tadi membaca wala ana abidum ma'abattum. Nah, tumnya itu seharusnya hamas. Seharusnya bacanya seperti ini. Wala ana abidum ma'abattum. Tum, keluar udara. Nah, itu hamas seperti itu. Jadi, tinggal menyempurnakan sedikit saja Ibu. Semoga dalam membaca huruf hamas itu lebih disempurnakan dengan hamasnya, keluar udara dari sisi udaranya keluar seperti itu. Satu lagi huruf kaf juga begitu juga. Lakum, tidak lakum dinukum tapi lakum dinukum. Nah, seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Begitu Ibu. Semoga dengan hamas tersebut kita terbiasa melatih makhrajul huruf kita, sifat huruf kita semakin baik. Semoga dengan bacaan tersebut dapat Allah memberkahi setiap langkah kehidupan kita, karena dari Al-Quran itu sesuatu yang sangat-sangat berkah. Barakallahu fikum Ibu Betty. Baik. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Kita sudah masuk ke jadwalnya untuk tadabbur Al-Quran, Ustaz. Mohon maaf, sahabat yang lain. Nanti boleh sebenarnya setelah ini silakan direkam suara tilawahnya masing-masing, ditelakikan, direkam ya di smartphone-nya, dikirimkan di grup. Nanti insya Allah akan langsung juga dikoreksi oleh asatid yang ada di grup, atau nanti juga ya nanti insya Allah akan mendapat koreksian. Jadi silakan yang belum kebagian jadwalnya hari ini rezekinya begitu ya, silakan untuk direkam mau surat Al-Ahab atau tadi An-Nasr atau juga surat Al-Kafirun. Selanjutnya silakan kepada Ustaz untuk menjelaskan tadabbur Al-Quran. Kemarin berarti surat Al-Falaq belum Ustaz? Al-Falaq ya, kita sekarang Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat Ngaos yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, kita tadabbur masuk ke surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq ini termasuk surat Mu'awwidhatain, yaitu 2 surat kita mohon perlindungan dari Allah. Dan ini kalau dari sisi ilmu bahasa Arab ada ilmu ma'aninya, yaitu maknanya yang dalam, seperti itu. Ketika kita baca, ya ini sesuatu, dan juga surat ini adalah surat biasanya sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mau tidur baca surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, kita kaji satu persatu dari surat
ayat demi ayat dari surah Al-Falaq ini Allah perintahkan kepada kita pertama di sana dengan fi'il amr, yaitu qul, katakanlah ya, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh atau fajar ya. Karena al-falaq ini yaitu disebut dengan al-fajar ataupun disebut dengan waktu subuh ya, yang menguasai waktu subuh yaitu waktu fajar Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita memahami bahwa ada waktu yang dimana Allah bersumpah di waktu-waktu yang khusus. Contoh, kita membaca surat Al-Asr, wal Asr. Allah bersumpah dalam tafsirannya yaitu di waktu asar. Karena apa? Waktu asar itu waktu yang diantaranya kalau hari Jumat itu waktu-waktu mustajab, dari waktu sholat asar, selesai sholat asar sampai waktu maghrib. Maka kita berusaha untuk menguatkan, untuk berdoa kepada Allah seperti itu. Sama dengan surah Al-Falaq ini, yaitu di waktu waktu fajar seperti itu, kita memaknai bahwa penting bagi kita untuk memahami apa yang Allah sebut di dalam beberapa ayat Al-Quran. Kemudian min syarri ma khalaq, yaitu kita memohon kepada Allah yaitu dari kejahatan, ya, berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Makanya penting bagi kita membaca ini sebelum tidur. Jadi kalau Rasulullah mencontohkan itu, kita hembus dulu ya ke tangan kita kalau seperti ini gitu. Kemudian baca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah selesai baca 3 surat tersebut, kita usap dari sekujur tubuh kita, muka kita sampai ke badan kita, agar terlindung dari sihir, agar terlindung dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Makanya ayat kedua yaitu berbicara min syarri ma khalaq. 3 kejahatan agar menjadi perhatian kita, yaitu pertama adalah kejahatan yang terjadi di waktu malam. Nah, ini sering terjadi, khususan ketika sihir seperti itu, kita berlindung kepada Allah. Makanya tadi caranya sudah saya jelaskan, yaitu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kedua adalah kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Nah, ini suka ya melaksanakan sihir, ya, kita berlindung kepada Allah dengan membaca surah Al-Falaq ini. Kemudian ketiga adalah kejahatan pendengki bila ia dengki. Memang luar biasa kalau kita memperhatikan ada penyakit yang disebut penyakit ain itu, orang yang dengki kepada kita, melihat kita bisa jadi penyakit diri kita. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Orang yang selalu membaca surah Al-Falaq, membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, insya Allah terlindung dari hal-hal kejahatan tersebut. Seperti itu. Nah, kita berlindung. Jadi 2 surat yang kita baca kemarin, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Falaq ini adalah menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Siapa perlindungannya? Allah. Makanya kalau kita bahasa Qul a'udzu birabbin nas, Robnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, yang menjadi tujuan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung. Dari sini kita pahami bahwa begitu indahnya Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita, ya, yang Allah persembahkan kepada kita, bahkan disebut Al-Maidah, yaitu hidangan. Ya, makanya sebagaimana sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'an ma'dabatullah, fata'allamu min ma'dabatihi mastata'tum." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Masya Allah, hidangan Allah. Kalau kita bertamu di rumah seseorang, teman kita, saudara kita, keluarga kita, maka kita disediakan hidangan. Tentu kita makan, di sana ada nasi, di sana ada ikan, di sana ada gulai, di sana ada sayur, buah-buahan, kita makan. Itulah hidangan dari saudara kita. Nah, ini hidangan Allah berbentuk Al-Quran. Inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Fata'allamu, maka pelajarilah, kata Rasulullah SAW. Kalau bisa bahasanya ambillah, nah, gitu, hidangan tersebut. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, ambil mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Apa hidangan dari Allah berbentuk Al-Quran tersebut? Kita bisa mempelajari cara bacanya dengan tajwid tahsinnya.
kita bisa belajar dengan cara memahami kata demi katanya dengan mempelajari ilmu sorof. Kita bisa mempelajari dari jumlahnya ataupun yang disebut dengan kalimat dalam Al-Quran. Satu ayat kita bisa pelajari. Ini apakah mudhaf ilai, ini mubtada khobar, itu dari ilmu nahwunya. Nah itulah ya, mastata'tum itu seperti itu. Ambil, kita bisa tadabbur dari tiga hal tadi, kita bisa pahami dari tafsir yang kita pelajari. Masya Allah, indah sekali. Makanya Al-Quran ini sangat sangat bahagia kita mempelajarinya. Kalaulah hati kita bersih, kita akan selalu ingin terus belajar Al-Quran. Ya, tidak akan pernah kenyang. Itulah Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat Ngaos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita belajar Al-Quran dengan tadabbur, dengan talaki bacaannya. Kita pahami ayat demi ayat yang kita baca. Kita amalkan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum kita tidur. Semoga dengan kita membaca 3 surat yang dicontohkan tadi, ya, 3 surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan makhluknya, tukang sihir, para pendengki, ya, dan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Semoga Allah melindungi kita dan membimbing kita selalu dalam ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Tidak terasa juga ini kita sudah menjelang Isya, Ustadz ya. Sudah masuk waktu Isya. Baik, 3 surat sudah ditalakikan hari ini. Surat Al-Lahab atau Al-Masad sampai dengan tadi surat Al-Kafirun. Sahabat boleh silakan 3-tiganya direkam lalu dikirimkan ke grup ya, atau 1 surat juga boleh. Asal nanti jadi ketahuan begitu Ustaz ya. Kita sampai mana begitu sahabat semua dalam peningkatan bacanya insyaallah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Heri. Ya, Insyaallah lain kesempatan di pekan yang akan datang sahabat Nos kita akan bersilaturahmi kembali. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah yang wabarakatuh. khairan Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Fatih. Sami-sami Bunda.